Bentrokan antar dua kelompok tim sepak bola Tarkam di Desa Bukumadu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya pertandingan karena ketidakpuasan kepemimpinan wasit. Supporter yang tidak terima memasuki lapangan hingga terjadi bentrok yang tidak bisa terhindarkan. Satu pelatih dihajar massa hingga babak belur dilarikan ke rumah sakit Jailolo untuk mendapatkan perawatan. Anak sampai ada ini menghindar maksudnya dia berjalan tuh, kakek langsung dia masa itu lari kemari pemain dengan supporter nih, lari kemari langsung pukul. Hingga saat ini korban masih dirawat di rumah sakit guna pemulihan luka-luka. Dari Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sebuah video yang merekam aksi ugal-ugalan dari seorang pegawai ASN viral di media sosial. Diduga aparatur sipil negara ini merupakan pegawai Pemkab Jombang. Pasalnya ASN ini mengikuti rombongan konvoi motor Vespa PJ Bupati. PJ Bupati pun sudah mendapatkan laporan adanya video viral tersebut. Ada berita viral ASN yang naik Vespa ugal-ugalan itu. Ya nanti saya tegur ya. Artinya memang benar itu ASN ya, Jombang, Pak? Saya belum tahu yang siapa namanya sih, juga belum tahu. Tapi itu ASN Jombang. Nanti coba saya cek dulu ya. Saya kalau ngomong iya tapi ternyata bukan, salah saya. Tindakan ugal-ugalan ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain yang ada di sekitarnya. Warga berharap polisi dapat segera menindak ASN ugal-ugalan agar tidak meresahkan warga lainnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan lainnya. Dan siang kali ini pemirsa, kami awali dari Sulawesi Utara, di mana ada bentrokan antar kelompok warga terjadi di Kecamatan Maesa, Bitung, Sulawesi Utara. Tim gabungan Polres Bitung dan Polda mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrokan susulan. Suasana mencekam saat dua kelompok warga bentrok menggunakan senjata tajam di pusat kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu sore. Sejumlah orang berbekal senjata tajam bersiap untuk menyerang kelompok lainnya. Pasukan gabungan dari polisi, TNI, dan marinir berjaga di lokasi untuk mencegah bentrokan susulan. Kedua kelompok sepakat berdamai setelah Wali Kota Bitung melakukan rapat bersama Forkopimda di Gor Manembo-Nembo. Langkah-langkah oleh itu sudah diambil oleh tokoh agama maupun Forkopimda adalah langkah tepat sehingga malam ini kita bisa tidur nyenyak dan sambil tetap berjaga karena tetap tidak bisa diabaikan juga kalau masih ada orang-orang yang belum begitu sadar di antara banyak orang yang sudah sadar. Kita sepakat dari Forkopimda beserta dengan unsur FKUB sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan damai dan sudah didoakan juga bersama. Ya, kita berharap Bitung tetap aman. Kini kondisi kota Bitung sudah kembali kondusif. Penyebab pasti bentrokan masih diselidiki petugas. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Dua pria warga Gunung Rajo, Tanah Datar, Sumatera Barat diringkus polisi karena mencabuli anak di bawah umur dan korban kini hamil 6 bulan. Ya, pemirsa, aksi pencabulan ini dilakukan tersangka secara bergiliran sejak umur 8 hingga 16 tahun. Setelah mendapat laporan dari pihak keluarga, akhirnya dua pria Parubaya, warga Gunung Rajo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini diamankan oleh petugas kepolisian Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Dua tersangka berinisial MD dan DL mencabuli anak di bawah umur yang merupakan tetangga satu kampungnya. Terungkapnya kasus ini setelah pihak keluarga curiga dengan bentuk tubuh anaknya. Setelah ditanya, akhirnya korban mengaku pernah dicabuli oleh dua tersangka. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata korban kini hamil 6 bulan. Dari interogasi dengan pelaku, pencabulan ini dilakukan secara bergiliran oleh pelaku sejak korban berumur 8 tahun hingga berumur 16 tahun. Untuk melancarkan aksi bejatnya, kedua tersangka memujuk korban dengan memberikan uang. Bahkan tersangka MD juga pernah mengancam korban. Iya, Pak. Berapa lagi ya? Barang maunya meminta, Pak. Berapa lagi ya? Maunya yang ada yang 20.000, ada yang 30.000. Terus? Itu maunya minta, Pak. Berapa kali, Pak? Setiap Jumat, Pak. Setiap Jumat. Tersangka korban menjelaskan
bahwa awal mulanya dia dipaksa untuk melakukan, dan setelah itu korban diiming-imingi dengan sejumlah uang. Kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Polres Padang Panjang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penangkapan dua pria yang dijuluki sebagai Raja Inex oleh tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang berlangsung dramatis. Kedua tersangka ditemukan dengan barang bukti 57 butir pil ekstasi dan 1 paket sabu berukuran sedang. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang mengepung dan menggerebek sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian bandar narkoba kelas kakap yang selama ini menjadi target operasi. Dalam penangkapan ini, 2 orang bandar narkoba yang bernama Ade dan Vandem berhasil diamankan petugas di lantai 2 kamarnya. Tersangka yang awalnya tidak kooperatif saat diamankan, akhirnya tak dapat berkutik setelah petugas mendapati sejumlah barang bukti berupa 1 paket sedang narkotika jenis sabu beserta timbangan digital. Petugas juga berhasil mengamankan 57 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam amplop. Diduga pil ekstasi jenis Tiger ini akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam pada malam pergantian tahun baru. Dan alhamdulillah tim Raja Wali berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yaitu residivis hal yang sama narkoba. Berhasil diamankan pada sore hari di daerah Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, dengan barang bukti 2 macam. Yang pertama sabu dan kedua pil ekstasi sebanyak 57 butir yang bermerek Tiger. Bersama seluruh barang bukti, kedua tersangka diamankan Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba menggelar razia di sebuah klub malam di kawasan Senopati, Jakarta. Ya pemirsa, dari razia itu polisi mengamankan sejumlah orang yang positif menggunakan narkoba. Aparat kepolisian menggelar razia narkoba di sebuah klub malam di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam razia ini, tim gabungan menemukan narkotika golongan 1 sisa pakai yang disembunyikan di sejumlah titik, di antaranya meja bar, sofa, dan toilet. Mendapat temuan tersebut, petugas memeriksa satu persatu pengunjung dan melaksanakan tes urin kepada seluruh pengunjung, pegawai, serta petugas keamanan klub. Razia berlangsung selama hampir 2 jam dan mengamankan belasan orang yang kedapatan positif narkoba. Mereka yang positif kemudian diamankan dan dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Tak hanya itu, 36 botol minuman keras tanpa cukai juga turut diamankan. Minuman beralkohol yang diduga menggunakan pita palsu. Ini nanti tentunya ada pendalaman dari tim Bea Cukai. Sementara itu, tadi ini baru selesai. Kegiatan ini tentunya akan kita laksanakan secara berkelanjutan menjelang pergantian tahun supaya masyarakat sekitar juga merasa tentram dan damai. Razia patroli narkoba ini merupakan lanjutan dari razia yang digelar Sabtu pekan lalu. Dari razia itu 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni D, H, dan A. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Akibat kecanduan game online, seorang bocah laki-laki berusia 13 tahun nekat mencuri uang kasir sebuah rumah makan di Kota Padang. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV sehingga pelaku bisa ditangkap. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan bocah 13 tahun di sebuah rumah makan di Kota Padang. Pelaku melakukan aksinya saat rumah makan dalam keadaan tutup. Pelaku menggasak uang dari meja kasir dan berhasil mencuri sebanyak 15 juta rupiah. Dari rekaman CCTV, tim Aligator Polsek Padang Utara berhasil mengamankan pelaku yang diketahui sempat kabur ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Diketahui, pelaku sebelumnya pernah terjerat hukuman akibat terlibat aksi tawuran. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri untuk membeli HP karena kecanduan bermain game online.
Polsek Padang Utara, Polresta Padang telah melakukan penangkapan terhadap satu anak di bawah umur yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan. Adapun kerugian yang ditanggung oleh korban sekitar 15 juta. Kemudian sempat korban ini melarikan diri ke daerah Kabupaten Tanah Datar. Kasus ini ditangani Mapolsek Padang Utara dan akan diproses dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, kencangnya hantaman membuat minibus sempat terguling dan ditemukan sejumlah obat-obatan dan suntikan yang tercecer. Beginilah kondisi minibus usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Raya Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bagian depan minibus rusak akibat kencangnya hantaman dan sempat terguling. Namun pada saat warga ingin mengevakuasi pengemudi, terdapat sisa obat-obatan dan alat suntik yang diduga narkoba di sekitar minibus. Saya ngeliat di situ ada diri satu orang, udah itu aja. Terus ada bercak darah di mobil sama di jalan, ini bagaimana bang? Itu kayaknya korban yang di tengah deh, yang di tengah mungkin terpelanting mungkin kena kaca, kena pecahan kaca. Bang, ini tadi ada obat terus nama suntikan ini kan ada plastik tuh. Tapi nggak tahu itu dari mana atau dari mana. Pengendara yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Minibus yang ringsek dibawa petugas derek ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Utara. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah truk tanpa muatan menabrak sepeda motor dan terjun ke parit di jalur Pantura Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya, 3 orang luka-luka termasuk sopir yang terjepit badan truk yang ringsek. Terjun ke jurang di samping Pasar Jamblang. Ini posisi supirnya. Sopir truk bernama Satori ini hanya bisa pasrah saat tubuhnya terjepit badan truk yang ringsek. Truk yang dikemudikannya terjun ke parit setelah menabrak sebuah sepeda motor di jalur Pantura Jamblang, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Ia baru berhasil dievakuasi 1 jam kemudian setelah warga berusaha mengangkat kabin truk. Selain sopir truk, 2 pemotor juga luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Kendaraan truk melaju dari arah Cirebon menuju Palimanan, kemudian terjadi menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Setelah itu kendaraan truk tersebut oleh ke kiri, kemudian masuk ke dalam parit. Diduga karena apa, Mas? Untuk penyebab kecelakaan ini kita masih dalam tahap penyelidikan. Setelah nanti kita melakukan pemeriksaan saksi dan lain-lain, baru kita bisa menyimpulkan kronologis sebenarnya. Usai olah tempat kejadian perkara, badan truk dievakuasi menggunakan derek. Evakuasi yang berjalan cukup lama membuat arus lalu lintas sempat macet panjang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir merendam Kabupaten Aceh Singkil Aceh yang kian meluas. 25 desa terdampak banjir dan penghubung jalan antar kecamatan terputus akibat banjir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil Aceh telah merendam sebanyak 25 desa pada 4 kecamatan. Berdasarkan laporan petugas Pusdal Ops BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 25 desa pada 4 kecamatan itu berdampak pada 4.628 kakak yang terdiri dari 18.633 jiwa. Sementara itu, banjir yang terjadi bukan hanya merendam rumah warga, namun sejumlah fasilitas umum, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan akses jalan penghubung antar kecamatan dan antar desa juga ikut terendam. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. 10 mahasiswa pecinta alam terjebak derasnya arus Sungai Gung di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore. Ya, pemirsa, sebelumnya para mahasiswa tersebut tengah mengikuti susur sungai untuk menyurvei kegiatan pecinta alam. Evakuasi 10 mahasiswa pencinta alam Universitas Pancasakti Tegal di aliran Sungai Gung, Desa Danawari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore berlangsung dramatis. Puluhan relawan PMI, BPBD, SAR, dan TNI Polri melakukan evakuasi dengan menggunakan tali dan pelampung.
Satu persatu mahasiswa dibawa perlahan ke sisi lain sungai, meski harus melewati derasnya arus pasca diguyur hujan deras. Sebelumnya, para mahasiswa ini mengikuti susur sungai untuk survei kegiatan pencinta alam. Hujan dari jam 12:30 hujan lokal. Tiba-tiba itu datang ya Pak? Oh iya betul. Tiba-tiba datang, pas hujan dia masih survei. Iya. Akhirnya terjadinya terjebak banjir. Setelah hampir 3 jam, seluruh mahasiswa berhasil dievakuasi dengan selamat. Petugas cukup kesulitan karena arus sungai yang deras, ditambah dengan bebatuan yang besar dan licin di lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. KPU Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya jemput bola guna menyosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang di kawasan Car Free Day Sudirman Tamrin. Ya pemirsa, dalam acara tersebut petugas menyediakan posko layanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih. Pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, berbagai persiapan dilakukan untuk menyukseskan pemilu seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta yang membuka pos layanan atau booth di hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin Jakarta yang dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sini disediakan booth yang mana bagi masyarakat yang ingin pindah memilih bisa langsung daftar ke sini dengan syarat membawa KTP, kemudian juga membawa surat mengenai alasan mengapa pindah memilih. Seperti untuk masyarakat yang bekerja di perusahaan bisa membawa surat tugas, ataupun masyarakat merupakan mahasiswa atau pelajar bisa membawa kartu pelajar. Kemudian nanti KPU akan memetakan TPS mana ini masyarakat akan memilih sesuai tujuan, nanti akan diberikan formulir A untuk surat pindah memilih. Dan selain disediakan layanan booth ini, di sini juga digelar berbagai kegiatan menarik seperti ada senam aerobik, kemudian juga booth foto, dan juga ada door prize yang dengan hadiah sepeda dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya. Dari Jakarta, Esmetania Dederu di Sutrisno iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi BPS Gereja Toraja. Ganjar diberi sajadah dan kopiah oleh pendeta di Tongkonan Sangulele di Toraja Utara. Hal ini menggambarkan bentuk toleransi yang terus terjaga dan semua saudara sebangsa dan setanah air. Calon Presiden RI nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung Partai Perindo mengunjungi Badan Pekerja Sinode atau BPS Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu 25 November. Kedatangan pria berusia 55 tahun ini disambut hangat warga serta dihormati dengan diberi penutup kepala, disebut pasapu serta dikalungkan sarung tenun khas Toraja. Ganjar bersilaturahmi dengan pengurus BPS Gereja Toraja sambil makan siang di kantor Sinode Gereja Toraja. Dalam pertemuan ini terjadi diskusi antara tokoh perempuan dan agama dengan beberapa isu seperti soal kekerasan perempuan dan soal pengembangan pariwisata ke depan. Ganjar terharu dengan nuansa keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Toraja cukup kental. Bahkan Ganjar mengungkapkan rasa haru saat diberikan kopiah dan sajadah oleh pendeta dan melaksanakan sholat zuhur di ruangannya. Yang bikin saya terharu hari ini adalah Pak Pendeta memberikan sajadah dan kopiah, saya bisa beribadah di ruangannya. Sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa kita tunjukkan bahwa apapun yang kita berbeda bisa dipersatukan di bawah merah putih. Usai silaturahmi, Ganjar Pranowo diberi cenderamata khas Toraja. Selain itu, Ganjar juga menyapa simpatisan dan masyarakat yang telah menunggunya di pelataran kantor Badan Pekerja Sinode Gereja. Antusias masyarakat tidak terbendung. Mereka berebut untuk menyalami calon presiden tersebut sambil meneriakan Ganjar Presiden. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri Jalan Sehat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, Gibran hadir bersama istrinya Selvi Ananda menyapa peserta Jalan Sehat. Yang lahir di 1 Oktober 1987. Kedatangan Gibran disambut para peserta dan simpatisan pasangan calon nomor urut 2 ini di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada pagi kemarin.
Bersama istrinya, Wali Kota Surakarta ini kemudian melepas peserta jalan sehat dengan jarak 2 km tersebut yang berhadiah rumah, umroh, dan sepeda motor. Tidak ada yang orasi politik yang disampaikan oleh Gibran selain menyapa singkat para peserta dan simpatisan yang sudah menunggunya. Pria yang lahir di 1 Oktober 1987. Ya pemirsa, logistik pemilu mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Seluruh logistik disimpan di dalam gudang dan dijaga ketat oleh petugas. KPU Kabupaten Bangkalan menyimpan logistik pemilu 2024 di gudang bekas Bulog. 90% logistik pemilu telah berada di dalam gudang dan dijaga ketat personil gabungan. Saat proses pemeriksaan, KPU menguji ketahanan kotak suara yang terbuat dari kardus. Alhamdulillah tadi sudah dicek sampai kita pukul-pukul kan tidak remuk dan tidak rusak. Dan bahkan diduduki tempat kotak suaranya itu alhamdulillah tidak rusak. Nah, tebalnya itu 6 mm. Di Sidoarjo, Jawa Timur, logistik pemilu telah sampai 70% dari total kebutuhan seluruhnya. Bilik suara, alat segel, hingga tinta saat ini disimpan di gudang KPUD dan dijaga ketat personil keamanan. Selain itu, petugas juga memasang kamera pengawas di sekitar gedung penyimpanan. Ada personil dari Polri juga di sana. Setiap kali logistik datang, teman-teman Bawaslu juga ngawasi kita. Bahkan satuannya kita bersama-sama dengan teman-teman Bawaslu. Seluruh logistik akan digunakan saat proses pemungutan suara pemilu dan pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jika terdapat lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres yang tidak mendapat suara lebih dari 50%, maka pemungutan suara putaran kedua akan digelar dan ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2024. Dari Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo, Taufik Sarawi, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sejumlah rumah sakit telah menyiapkan ruangan perawatan khusus untuk calon legislatif yang gagal bertarung di pemilu 2024. Ya, pemirsa, di Cianjur, Jawa Barat tidak hanya ruangannya disediakan, pihak rumah sakit juga menyediakan dokter ahli kejiwaan untuk konsultasi dan juga perawatan. Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan 2 kamar khusus bagi calon legislatif yang gagal terpilih pada pemilu mendatang. Selain itu, pihak rumah sakit juga menyediakan tim dokter spesialis kejiwaan untuk konsultasi selama proses perawatan. Kalau kita lihat angkanya, kan sudah ditetapkan jumlah caleg itu di 672 ya. Lalu dan kursinya meskipun dapilnya bertambahan tetap di 50 ya. Jadi ada 7% kemungkinan caleg itu bisa menjadi anggota DPRD ya. Nah, dengan kemungkinan yang kecil itu tentunya juga meningkatkan tingkat stres ya. Sementara itu, di RSUD Oto Iskandar Dinata, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga telah menyediakan dokter dan ruangan khusus bagi caleg yang kalah pemilihan legislatif. Ruangan khusus rawat inap turut disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu seperti gelisah, gemetar, susah tidur, hingga tertekan dan cemas. Inap, memang sampai saat ini kita masih belum punya ruangan untuk pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau arahan pimpinan harus dilaksanakan, kita siap Pak. Karena kita punya potensi 314 tempat tidur yang baru dimanfaatkan itu di angka 250. Pihak rumah sakit bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melayani calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal menjadi anggota dewan. Bimbingan juga akan dilakukan oleh tim dokter serta psikiater berpengalaman, serta diberikan kepada pasien dengan gejala ringan hingga berat. Dari Cianjur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi masyarakat bela Palestina digelar di Depok, Jawa Barat. Ratusan ribu warga mengikuti aksi damai bela Palestina di kawasan Grand Depok City, Kota Depok. Ratusan ribu warga memadati Jalan Raya Kartini hingga Jalan Boulevard, Grand Depok City sejak Minggu pagi tadi.
Para peserta aksi terlihat kompak mengenakan pakaian putih dengan atribut bertuliskan Save Palestina, yakni mulai dari stiker kecil bergambar bendera Palestina yang menempel di wajah, bendera Palestina hingga shawl bertuliskan Free Gaza, Free Palestina. Seorang peserta aksi bela Palestina asal Depok, Muhammad Soleh, mengatakan dirinya mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk untuk terus memotivasi dan terus berjuang membela Palestina agar dapat merdeka dari penjajahan Israel. Motivasinya kita tetap sama-sama berjuang, terutama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk merdeka, terbebas dari penjajahan Israel. Dan kita selalu memberikan yang terbaik, yang punya rezeki kita donasi, bisa memberikan sebagian rezeki kita kepada rakyat Palestina. Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kota Depok, Khairullah Ahyari, menyampaikan bahwa sejauh ini telah terkumpul dana dari donasi untuk disalurkan ke Palestina sebesar 2,2 miliar rupiah. Suara kita didengar oleh dunia internasional bahwa Depok insya Allah selalu bersama dengan kemerdekaan bangsa Palestina. Kami terima kasih dan donasi yang terkumpul insya Allah akan kita sampaikan kepada Basnas Kota Depok. Selain diikuti oleh ratusan ribu warga, di tengah orasi bendera Palestina berukuran raksasa pun dibentangkan di atas masa aksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan balon gas tiba-tiba meledak saat akan diterbangkan di perayaan Hari Guru Nasional di SD Negeri Cimuning 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, akibat kejadian ini 2 dari 10 guru harus menginap di rumah sakit. Puluhan balon gas yang akan dilepaskan ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api saat perayaan Hari Guru Nasional di SD Negeri Cimuning 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. 10 orang guru pria dan wanita yang sedang memegang tali balon gas meledak tersebut terkejut dan mengalami luka-luka di bagian tangan dan wajah. Sementara 2 dari 10 orang guru yang terluka harus menginap di rumah sakit. Sama Pak Yudi ya. Korban luka seluruhnya ada 10. Awal penanganan dilakukan di Puskesmas Kelurahan Cimuning yang ada di depan sekolah ini. Kemudian dari 10 korban, 2 orang dirujuk ke Rumah Sakit Permata, 8 orang dirujuk ke Rumah Sakit Satria Medika Padurenan. Dari seluruh korban yang dirujuk ke rumah sakit, sekarang ada 2 orang yang masih dirawat di rumah sakit, sedangkan 8-nya sudah diperbolehkan pulang karena yang 8 itu hanya menderita luka ringan. Sementara penyebab ledakan balon yang mengeluarkan api masih diselidiki aparat kepolisian dari Polsek Bantar Gebang. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2023 dengan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Pelajar. Peringatan Hari Guru memiliki makna penghormatan dan penghargaan terhadap profesi guru di Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2023 yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jokowi menyampaikan bahwa acara yang bertema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada guru yang telah mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menekankan bahwa guru mempunyai kewajiban-kewajiban untuk terus berinovasi dan berkualitas untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul. Guru yang menjadi pembimbing, guru yang menjadi motivator, guru yang menjadi mentor, guru yang menjadi sahabat, sekaligus guru yang menjadi panutan. Kalau di Jawa ini ada guru iku digugulan ditiru. Guru itu dipercaya dan dijadikan panutan. Peringatan Hari Guru Nasional 2023 juga dilakukan di Sekolah Dasar Jati Makmur 5 Pondok Gede, Bekasi. Para siswa-siswi Jati Makmur 5 memberikan persembahan spesial berupa lagu, bermain angklung, puisi, dan cindramata untuk para guru usai melaksanakan upacara Hari Guru di halaman sekolah. Tak hanya itu, orang tua murid juga turut meramaikan Hari Guru dengan menari flash mob.
dengan sehingga para guru dan murid-murid juga ikut menari dan berjoget. Di Surabaya, penampilan dan gaya unik ditunjukkan para pelajar kelas 10 sekolah menengah atas Muhammadiyah 2 Surabaya. Para pelajar ini sengaja mengenakan berbagai kostum dan make up unik untuk mengikuti pagelaran drama dan seni teater yang diselenggarakan OSIS sekolah untuk memperingati Hari Guru Nasional. Beragam tema dibawakan para pelajar dalam kegiatan yang sengaja digelar untuk menghibur para guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023, Kementerian Agama menggelar tasyakuran Hari Guru Nasional. Dalam acara tersebut, Menteri Agama menyerahkan 98.972 SK in-passing bagi guru madrasah di Indonesia. Hari Guru Nasional tahun 2023 mengusung tema Guru Pembelajaran Bahagia Mengajar dan turut dihadiri Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Dirjen Pendidikan Islam M. Ali, serta ribuan guru se-Indonesia. Selain penyerahan SK in-passing yang dilakukan secara simbolis, dalam acara tersebut juga, Gus Menteri mengatakan pada tahun 2023 Kemenak melaunching program Madrasah Pandai Berhitung dengan metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Menteri Agama juga berterima kasih kepada para guru atas bakti dan dedikasinya untuk terus menjadi sulu bangsa, mendidik seluruh siswa di Indonesia agar menjadi generasi yang berkarakter dan berkualitas. Gus Menteri juga menyampaikan permohonan maaf mewakili semua murid Indonesia atas segala khilaf. Selalu bersemangat pagi. Dan berkahnya terlihat sekarang. SK in-passing akan diterima oleh sekitar 98.000 guru. Dan insya Allah bulan Desember akan lengkap kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Tunjangan yang menjadi hak Bapak Ibu sekalian akibat terbitnya SK in-passing sebelum tutup tahun insya Allah sudah dibayarkan. Yang pertama tentu rasa terima kasih saya atas dedikasi yang sudah diberikan oleh Bapak, Ibu guru semua yang terus menjadi suluh, yang terus menjadi penerang bangsa ini dan mencerdaskan anak-anak bangsa sehingga Indonesia emas yang selalu kita harapkan akan semakin mudah untuk kita capai bersama. Sekali lagi terima kasih. Di bawah kepemimpinan Gus Yakut Khalil Kaumas, Kementerian Agama memiliki program-program yang tentunya diharapkan bisa mensejahterakan para guru di Indonesia. Kementerian Agama fokus pada pengembangan pendidikan profesi guru dan tenaga kependidikan dengan mengusung program pengembangan keprofesian berkelanjutan sehingga memastikan guru dapat akses meningkatkan kompetensi, kualifikasi, karir, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Indra Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lautan manusia memadati alun-alun Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat menyambut Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Minggu pagi tadi. Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 ini menghadiri Sanam Sehat bersama Ganjar dan Mahfud MD. Ikuti telunjuk saya. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menghadiri senam sehat bersama Ganjar Mahfud di depan Taman Alun Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Ribuan warga dari berbagai penjuru kota Pontianak dan sekitarnya tumpah ruah menghadiri senam sehat ini, hingga rela berpanas-panasan dan antusias menyambut Ganjar dan Mahfud. Dalam sambutannya, Ganjar memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat kota Pontianak. Sejumlah warga mengaku kagum dengan sosok pasangan Ganjar Mahfud yang dinilai sangat ideal dan mampu menjawab tantangan anak muda. Pak Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang sangat cocok kita anak muda untuk memimpin bangsa yang hari ini kita lihat yaitu bahwa menghadirkan calon presiden Republik Indonesia karena mereka yang itu menang rakyat, mereka nomor juga punya pengalaman di bidang legislatif, boleh kita hadirkan sekarang dan bidang yudikatif. Benar. Menurut kita untuk menjawab tantangan anak muda, maka Ganjar Mahfudlah pilihan kita. Acara senam sehat bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini juga turut dimeriahkan oleh artis ibu kota Dewi Persik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uniar, iNews melaporkan.
Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas pangan masih tinggi. Ya, pemirsa, harga cabai tembus Rp100.000 per kilogram, disusul dengan harga beras yang terus bertengger di angka Rp16.000 per kilogramnya. Harga sejumlah komoditas pangan masih menjadi polemik jelang Natal dan Tahun Baru. Harga cabai rawit merah kini tembus Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai terus terjadi sejak Agustus, namun belum adanya aksi pemerintah mengadakan sidak pasar. Tidak hanya cabai, pemirsa, harga beras masih terus bertengger di angka Rp15 hingga Rp16.000. Padahal semula masyarakat bisa beli beras dengan harga Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Dan diketahui, distribusi beras Bulog belum merata, bahkan harga beras Bulog dinilai tinggi dan serupa dengan harga beras medium. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut, kita terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari Pasar Grogol, Jakarta Barat. Halo, selamat siang rekan Ayu. Selain harga cabai di sana, pantauan Anda, harga apa saja yang naik di sana? Silakan rekan Ayu. Ya, baik Pram dan Arlista, selain harga cabai yang memang masih menjadi polemik dan juga menjadi sorotan yang sangat dilihat oleh masyarakat karena saat ini harga cabai rawit merah sudah tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya. Para pedagang mengaku dengan naiknya ataupun tingginya harga cabai ini membuat mereka kesulitan karena saat ini di kondisi di Pasar Grogol, Jakarta Barat sendiri terbilang sepi jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Tentu para pedagang menilai sepinya para pembeli di pasar ini dikarenakan karena sejumlah harga komoditas pangan makin hari makin meroket. Dan keadaan ataupun kenaikan cabai ini yang di harga Rp100.000 sudah berlangsung kurang lebih selama 1 pekan lamanya. Para pedagang mengaku belum mengetahui secara pasti apa jadi penyebabnya. Namun para pedagang memprediksi kenaikan harga cabai ini diakibatkan oleh musim hujan yang berkepanjangan sehingga para petani ataupun para petani cabai mengalami kesulitan panen. Dan selain itu, Pram, Arista dan juga pemirsa, selain harga cabai yang terus meroket, kini masyarakat juga kembali disulitkan dengan harga beras. Harga beras semula bertengger di angka Rp15.000 untuk beras premium. Namun saat ini harga beras sudah kembali meningkat menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga beras premium ini dibanderol dengan harga kisaran Rp13 hingga Rp14.000 saja per kilogramnya. Dan tak hanya beras premium, saat ini beras medium juga ikut merangkak naik. Harga beras medium yang semula bisa dibeli dengan harga Rp10 hingga Rp12.000 kini meningkat menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Dan jika kita lihat baik harga beras medium ataupun beras premium sama-sama hanya terbilang beda Rp1.000 saja. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai pedagang beras yang mengaku bahwa kenaikan harga beras ini sudah terjadi kurang lebih selama 3 bulan lamanya. Meskipun kenaikan ini tidak meningkat secara signifikan, melainkan memang ada penaikan tiap harinya Rp100 saja. Namun jika diakumulasi, total kenaikan harga beras kini sudah mencapai Rp3.000 dan ini merupakan kenaikan paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu para pedagang dan juga para pembeli berharap kepada pemerintah untuk segera dapat menstabilkan harga. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih banyak atas laporannya Ayu Pratiwi langsung dari Pasar Grogol, Jakarta Barat, dan selamat kembali bertugas. Pinggiran sawah di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto disulap menjadi tempat nongkrong yang asik yang bernama Titik Nol Trawas. Nah, nikmatnya lagi pemirsa, ini sambil menyeruput kopi, pengunjung bisa menikmati udara segar dan disuguhkan pemandangan sunset yang indah di antara pegunungan dan gunung di Waleriangan. Wisata kuliner Titik Nol Trawas berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Titik Nol Trawas ini memanfaatkan pinggiran areal persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Dari kafe yang dikenal Titik Nol Trawas ini, pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan. Wisata Titik Nol Trawas akan semakin ramai pada sore hari mulai pukul 3 hingga jelang petang. Pasalnya saat sore inilah pengunjung bisa menikmati sunset di antara 2 gunung tersebut. Sambil menyeruput kopi pawitra khas Gunung Penanggungan dan mencicipi berbagai kudapan hangat lainnya, menjadi penutup hari yang sempurna bersama keluarga.
Karena view-nya di sini sangat bagus karena bisa melihat pemandangan dua gunung. Itu gunung apa sih? Yang di sini Gunung Penanggungan, yang di sana Gunung Lirang. Ya, karena view-nya bagus. Lihat gunungan. Ini gunung apa sih, Mas? Gunung Penanggungan ini. Terus selain itu menikmati apa saja di sini? Menikmati sunset. Di sana lihat matahari, Mas. Titik Nol Trawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun setelah viral dan ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pas sekali sudah jam makan siang nih, informasi yang satu ini mungkin bisa jadi referensi untuk makan siang Anda bersama keluarga pemirsa. Iya benar sekali Pram dan pemirsa, ini di Sukabumi, Jawa Barat terdapat sebuah resto yang menyuguhkan kuliner iga bakar jumbo yang bisa dinikmati hingga 3 orang nih dalam satu porsi nih, rame-rame. Penasaran seperti apa? Berikut informasinya. Siapa yang tak tergoda dengan iga bakar ukuran jumbo? Aromanya yang menggugah selera langsung tercium saat memasuki rumah makan di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini. Meskipun besar, namun tekstur daging iga bakar ini sangat empuk dengan campuran bumbu kaya rempah. Saat dibakar, daging iga sapi dilumuri bumbu seperti cengkeh, kapulaga, dan rempah-rempah tradisional lainnya. Sehingga rasa gurih daging sapi sangat terasa. Pelanggan juga bisa memesan aneka saus rasa original hingga pedasnya black pepper. Tak sulit untuk melepaskan daging dari tulangnya. Dipastikan perpaduan bumbu rempah dan saus pilihan yang disajikan menambah selera makan para pengunjungnya. Aku rasanya enak, terus dagingnya juga empuk, nggak alot sama sekali. Terus pas dipotong juga gampang gitu, rasanya juga bumbunya apalagi meresap banget. Rempah-rempahnya juga terasa. Rempah-rempah yang kita pakai itu di sini ya banyak di pasaran seperti cengkeh, kapulaga, ada biji pala juga, terus bawang merah, bawang putih seperti biasa. Khususnya iga jumbo itu pertama kita pasti presto ya. Dari presto itu kita memastikan waktu yang tepat untuk hasil yang kita inginkan gitu. Jadi kayak kita menginginkan hasil yang pertama tuh yang paling penting harus empuk ya. Ukuran yang besar serta daging yang melimpah cukup mengenyangkan untuk 2 hingga 3 orang. Harganya dibanderol Rp150.000 saja. Namun tak perlu khawatir, rumah makan ini juga menyediakan iga bakar dalam ukuran kecil, yaitu dengan harga Rp35.000. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.